Selamat pagi, teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Soeharno dalam pembahasan mata kuliah Auditing 2. Hari ini kita akan membahas materi tentang audit manajemen. Audit manajemen ini adalah merupakan pembahasan tatap muka kita yang ke-20, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang internal audit. Hari ini kita akan membahas tentang audit, khususnya untuk audit manajemen. Pokok-pokok pembahasan hari ini adalah tentang pengertian dari audit manajemen, kemudian tujuan dari audit manajemen, kemudian pengguna laporan audit manajemen, kemudian juga tentang perbedaan antara audit manajemen dengan audit keuangan. Kemudian jenis audit manajemen, kemudian tahap kegiatan audit manajemen, kemudian kita akan belajar juga tentang teknik-teknik dalam audit manajemen. Audit manajemen adalah merupakan audit terhadap manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai unsur-unsur manajemen suatu organisasi tersebut apakah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga fungsi-fungsi pada suatu organisasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan ekonomisasi serta kesesuaian terhadap kebijakan setiap operasi yang dilaksanakan. Pelaksanaan audit manajemen di setiap organisasi tentu berbeda tergantung pada lingkup audit yang ditentukan oleh manajemen puncak organisasi tersebut. Oleh karenanya, suatu definisi audit manajemen tidak dapat mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh auditor manajemen organisasi. Istilah audit manajemen sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti audit operasional, audit kinerja, result auditing, comprehensive auditing, dan management oriented auditing. Selanjutnya adalah tentang tujuan dari manajemen audit manajemen. Berbeda dengan audit keuangan yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK dan disajikan secara wajar. Audit manajemen ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari sebuah perusahaan. Selain tujuan yang berbeda, orientasi dari kedua jenis audit tersebut juga berbeda. Audit manajemen ini berorientasi pada masa depan terkait dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan, sedangkan audit keuangan berorientasi pada masa lalu atau historis. Lanjut kita ke pengguna dari laporan audit manajemen. Laporan hasil audit manajemen ini didistribusikan terbatas kepada manajemen perusahaan atau internal perusahaan. Karena pengguna terbatas, maka laporan hasil audit manajemen tidak memiliki bentuk baku seperti laporan keuangan. Sehingga laporan hasil audit manajemen antar perusahaan yang satu dengan yang lain akan berbeda sesuai kebutuhan dari perusahaan atau manajemen perusahaan masing-masing. Contoh nyata dari perbedaan audit manajemen dan audit keuangan adalah sebagai berikut.
kita akan membedakan tentang karakteristiknya ya. Tujuan untuk audit manajemen adalah menilai dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta ekonomisasi pengelolaannya. Sedangkan tujuan dari audit keuangan adalah menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup untuk audit manajemen ini adalah seluruh operasi dalam perusahaan, sedangkan audit keuangan areanya atau ruang lingkupnya adalah terkait dengan laporan keuangan. Orientasinya untuk audit manajemen ini adalah aspek operasional masa lalu, saat ini, dan yang akan datang. Sedangkan ruang lingkup untuk audit keuangan, area yang terkait dengan laporan keuangan, aspek keuangan masa lalu. Kemudian standar penilaian. Untuk audit manajemen, ya, dia menggunakan prinsip-prinsip operasi manajemen. Sedangkan untuk audit keuangan adalah menggunakan standar akuntansi keuangan atau yang sering kita sebut dengan SAK. Metodenya ya, metode untuk audit manajemen adalah teknik-teknik operasi manajemen. Sedangkan untuk audit keuangan metodenya adalah standar profesional akuntan publik atau SPAP. Kemudian pemakai untuk audit manajemen adalah internal, umumnya pihak manajemen. Sedangkan audit keuangan pemakainya adalah pihak internal dan eksternal, pemegang saham, kreditur, kemudian pemerintah, masyarakat. Ya. Kemudian keharusan. Ya. Untuk audit manajemen tidak diharuskan terutama merupakan inisiatif dari pimpinan perusahaan. Tetapi untuk audit keuangan diharuskan oleh peraturan untuk beberapa jenis perusahaan seperti perusahaan publik ya dan institusi keuangan. Kemudian frekuensi. Untuk audit manajemen dibuat secara periodik, tetapi umumnya periodenya tidak teratur, tergantung dari permintaan dari pihak manajemen. Tetapi untuk audit keuangan, frekuensinya teratur, paling sedikit 1 tahun sekali. Ya, itu untuk audit keuangan. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang standar profesi dan kode etik audit manajemen. Standar profesi audit internal mempunyai tujuan sebagai berikut. Memberi kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja suatu audit internal maupun individu audit internal. Kemudian menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal. Kemudian mendorong peningkatan praktik audit internal dan organisasi, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit yang memberikan nilai tambah, menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi internal auditor, kemudian menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya. Standar dan pedoman praktek audit internal atau SPAI terdiri standar atribut, standar kinerja, standar implementasi. Standar atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar kinerja menjelaskan tentang sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut.
Standar atribut dan standar kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan dari internal audit. Kemudian jenis audit manajemen. Jenis audit manajemen. Audit manajemen dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu audit fungsional, audit organisasional, dan penugasan khusus. Dalam tiap audit, tujuan utamanya adalah mengevaluasi pengendalian internal terkait efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Kemudian audit fungsional. Audit fungsional adalah salah satu cara untuk membagi aktivitas bisnis, contohnya adalah fungsi produksi, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia. Audit fungsional melakukan audit atas fungsi yang ada di perusahaan terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Keuntungan melakukan audit fungsional adalah dapat meningkatkan spesialisasi auditor dalam bidang tertentu sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan audit. Tetapi kelemahannya adalah dari audit fungsional adalah kurang dapat mengevaluasi keterkaitan antar fungsi di perusahaan. Yang kedua adalah audit organisasional, audit manajemen atas organisasi suatu organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Audit organisasi ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari interaksi antar fungsi. Kemudian yang ketiga adalah penugasan khusus. Manajemen dapat memberikan penugasan khusus untuk melakukan audit manajemen seperti menentukan penyebab dan tidak efektifnya sistem teknologi informasi di perusahaan, kemudian menginvestigasi kemungkinan terjadi kecurangan atau fraud di suatu unit kerja atau divisi. Selanjutnya adalah tahapan audit. Ini mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan bukti, kemudian ada analisis dan penyelidikan, kemudian ada menentukan tindak lanjut, menentukan tindak korektif, kemudian melaporkan hasil audit. Perencanaan ini maksudnya adalah area dan tujuan audit manajemen umumnya ditentukan oleh manajemen puncak. Setelah mengetahui area dan tujuan audit manajemen, maka auditor manajemen kemudian merencanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen tersebut. Yang kedua adalah mengumpulkan bukti-bukti. Tujuannya mengumpulkan bukti adalah untuk mendapatkan dasar faktual dalam menilai kinerja yang sebelumnya telah diidentifikasi. Wawancara merupakan alat penting untuk mendapatkan bukti-bukti selama audit manajemen. Wawancara harus direncanakan sehingga memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin melalui wawancara ini. Selama dan setelah selesai wawancara, perlu disiapkan memo untuk mencatat hal-hal penting yang diperoleh dari wawancara tersebut. Memo ini akan memperkuat bukti-bukti informasi yang diperoleh melalui wawancara. Auditor akan mengumpulkan bukti yang diperoleh dalam suatu arsip. Bukti dokumentasi ini disebut dengan kertas kerja. Selanjutnya adalah
analisis, ya, analisis dan penyelidikan penyimpangan atau deviasi. Pada saat pengumpulan bukti-bukti, auditor harus waspada atas deviasi dari kebijakan perusahaan dan kinerja yang tidak efektif dan efisien. Auditor harus membedakan deviasi yang tidak signifikan dengan deviasi yang signifikan. Deviasi yang terjadi di masa lampau mungkin dapat dikoreksi dan mungkin juga tidak dapat dikoreksi. Tetapi yang harus diperhatikan oleh auditor adalah pengaruh dari deviasi tersebut terhadap masa yang akan datang. Analisis dan penyelidikan auditor harus didokumentasikan dalam arsip auditor karena ini merupakan dasar untuk menentukan tindakan korektif. Selanjutnya adalah tentang menentukan tindakan korektif. Setelah melakukan analisis penyelidikan suatu deviasi, auditor harus menjawab dua pertanyaan, yaitu tentang tindakan korektif apa yang harus diambil dan apakah tindakan korektif yang dapat diterapkan. Selanjutnya adalah melaporkan hasil audit manajemen dan tindak lanjut. Walaupun laporan informal dapat dianggap sebagai langkah terakhir dalam audit manajemen, laporan informal harus dibuat selama melakukan audit. Suatu laporan audit harus berisi laporan tertulis yang menjelaskan temuan audit dan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi temuan-temuan tersebut. Auditor manajemen juga harus memonitor tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikannya ke manajemen untuk mengetahui apakah rekomendasi tersebut telah dilakukan dan jika tidak, apa alasan dari auditi tidak menerapkan rekomendasi tersebut. Selanjutnya adalah tentang teknik-teknik dalam audit manajemen. Dalam melakukan audit, manajemen auditor biasanya menggunakan teknik-teknik audit. Teknik-teknik ini meliputi tentang survei pendahuluan, kemudian membuat audit program, kemudian pekerjaan lapangan, kemudian membuat kertas kerja, kemudian melaporkan temuan audit. Ya. Untuk survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan langkah pertama dalam proses audit manajemen. Tujuan survei pendahuluan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang informasi dan perspektif yang memadai mengenai auditi agar audit yang dilakukan mencapai tujuannya. Ada dua jenis informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses pengenalan industri auditi. Pertama adalah informasi mengenai aspek-aspek di dalam perusahaan seperti struktur organisasi, rencana kebijakan manajemen, kemudian sistem akuntansi, dan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian informasi mengenai aspek-aspek lingkungan di luar perusahaan meliputi latar belakang industri seperti pengaruh barang substitusi, posisi industri dalam perekonomian, jumlah perusahaan yang bergerak dalam industri yang bersangkutan. Kemudian tahap utama dalam melakukan survei pendahuluan adalah pembelajaran awal atau studi awal. Studi awal ini dapat dilakukan di kantor pusat dengan mempelajari berbagai dokumen yang ada di perusahaan maupun dengan cara mengakses melalui media elektronik. Dalam tahap studi awal ini, auditor manajemen dapat melakukan review atas kertas kerja dan temuan audit tahun sebelumnya. Kemudian mempelajari bahkan organisasi dan dokumen-dokumen lain untuk memperoleh pemahaman mengenai subjek audit. Yang kedua adalah dokumen. Audit
manajemen dapat melakukan langkah-langkah dokumentasi dengan membuat beberapa daftar pertanyaan, yaitu daftar pengingat to-do list yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh auditor saat penugasan audit. Daftar ini akan membantu auditor manajemen dalam melakukan pekerjaan secara organisasi dan lebih sederhana mengorganisasi kertas kerjanya. Kemudian daftar masalah-masalah yang harus ditangani yang dibuat sebelum tahap perencanaan audit yang akan membantu auditor dalam mengidentifikasi masalah-masalah dan untuk membuat acuan kertas kerja. Selanjutnya adalah kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke auditi. Kuesioner ini ada dua, yaitu kuesioner informal dan formal. Kemudian pertemuan dengan klien. Sebelum mengadakan pertemuan dengan klien, sebaiknya auditor manajemen ini memberitahukan lebih dahulu jadwal pertemuan kepada klien, kecuali untuk surprise audit. Hal ini dilakukan karena jika klien sudah mempersiapkan terlebih dahulu, maka informasi yang akan diperoleh akan lebih banyak dan bermanfaat. Kemudian mengumpulkan informasi. Dengan mendiskusikan aktivitas dengan pegawai dan mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan, auditor manajemen mengumpulkan informasi mengenai sistem dan proses dalam bagian yang diauditnya. Tapi ini juga akan membantu bagi auditor manajemen dalam merencanakan audit berikutnya. Kemudian ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan klien yang meliputi tentang aktivitas, arus kerja, ritme aktivitas, bagaimana orang menjalankan fungsinya, pengawasan yang dilakukan oleh manajer dan penyelia, dan apakah pegawai terlihat nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Auditor manajemen juga dapat mengidentifikasi risiko dan pengendalian yang terkait. Kemudian membuat bagan arus atau flowchart. Pembuatan bagan arus atau flowchart ini membutuhkan waktu yang lama. Meskipun demikian tetap harus dilakukan karena dengan bagan alir atau flowchart dapat memberikan gambaran sistem yang akan dilakukan. Karena bagan sistem yang akan membantu auditor manajemen dalam melakukan analisis operasi yang kompleks. Selanjutnya adalah pelaporan. Hasil survei pendahuluan dituangkan dalam bentuk laporan pendahuluan dan laporan secara informal kepada manajemen. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil survei pendahuluan ini. Jika hasil survei memberikan keyakinan adanya sistem kontrol, pengawasan, dan manajemen yang baik, maka dapat menjadi dasar keputusan tidak melakukannya audit. Jika hasil survei auditor manajemen merekomendasikan perbaikan, maka hal ini harus dibahas dengan manajer auditi. Apabila dari pembahasan tersebut, manajer auditi bersedia untuk mengambil tindakan perbaikan, maka hasil survei dianggap final. Jika hasil survei menyimpulkan diperlukan audit, maka auditor manajemen harus membuat ringkasan yang cukup, langkah-langkah audit yang disarankan, dan tentunya rasional bagi klien. Selain itu, auditor juga harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak akan diaudit dan dijelaskan alasannya kepada manajer. Langkah berikutnya adalah audit program. Audit program adalah panduan bagi auditor manajemen dan bersamaan dengan pengawasan audit untuk memastikan bahwa langkah-langkah audit yang sesuai telah dilakukan. Langkah-langkah audit tersebut dirancang untuk mengumpulkan bukti audit dan memungkinkan auditor manajemen untuk membuat laporan dan menyimpulkan mengenai
efektivitas dan efisiensi dan ekonomisasi dari aktivitas yang direview. Kemudian pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bukti-bukti secara objektif mengenai operasi perusahaan dan mengevaluasinya. Pengumpulan bukti-bukti secara objektif mengenai operasi perusahaan tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah operasi tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dari pekerjaan lapangan adalah untuk menyelesaikan prosedur audit yang dinyatakan dalam audit program terkait dengan tujuan audit. Dalam pekerjaan lapangan, auditor manajemen mengumpulkan bukti-bukti mengenai efektivitas sistem pengendalian, efisiensi operasi, pencapaian tujuan, dan pengaruh dari risiko terhadap perusahaan. Lanjut adalah tentang pembuatan kertas kerja. Kertas kerja mendokumentasikan proses audit. Kertas kerja mencatat informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan selama proses audit. Kertas kerja dibuat mulai dari pertama auditor menjalankan tugasnya sampai merekomendasikan tindakan korektif dan mengakhiri proyek audit. Kertas kerja ini mencakup rencana audit termasuk audit program, kemudian pemeriksaan serta evaluasi kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal, kemudian prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Lanjut adalah melaporkan temuan audit. Ya. Temuan audit adalah kondisi penyimpangan dari norma atau kriteria yang dapat diterima, yang diidentifikasi oleh auditor manajemen dan memerlukan tindakan korektif. Tidak semua kesalahan yang ditemukan auditor manajemen perlu dilaporkan karena beberapa kesalahan mungkin dianggap tidak material dan tidak memerlukan perhatian manajemen. Kesalahan lain mungkin sangat signifikan dan memerlukan tindakan perbaikan. Karakteristik temuan audit yang dapat dilaporkan adalah cukup signifikan, relevan dengan masalah-masalah yang menjadi fokus audit, kemudian secara objektif dibuat tanpa bias atau prasangka, kemudian didokumentasikan dengan fakta serta dengan bukti yang memadai dan relevan. Yang terakhir adalah berdasarkan pertimbangan cost and benefit. Ya. Lanjut, kita akan membahas tentang contoh ya. Nanti teman-teman bisa menjelaskan tentang definisi audit manajerial itu apa, kemudian menyebutkan tentang jenis-jenis audit dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh soal. Ini kalau teman-teman telah mendengarkan pemaparan tentang audit manajemen, ya seperti saya sampaikan tadi, saya kira akan mudah untuk menjawab dari berbagai contoh soal di bawah ini. Oke, saya kira itu teman-teman pembahasan hari ini tentang audit manajemen, yaitu tentang definisi audit manajemen, tujuan audit, pengguna dari laporan audit manajemen, kemudian standar profesi, ya, kemudian jenis audit manajemen, tahapan-tahapan dan teknik-teknik dalam audit manajemen. Saya kira itu teman-teman, untuk sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami paparkan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kita para mahasiswa untuk
memperdalam tentang pengertian dan pemahaman audit. Sekali lagi teman-teman bisa belajar melalui beberapa referensi buku auditing yang banyak kita peroleh dari media elektronik maupun dari hard copy yang ada di beberapa toko buku. Sekali lagi itu kami sampaikan dengan waktunya yang terbatas. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua tentang pembahasan audit manajemen. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa kembali dalam pembahasan auditing untuk tatap muka atau untuk pembahasan ke-21. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.